Hai hai hai. Sesuai dengan judul, aku mau wawancara salah satu dosen sastra Indonesia. Nah, ini aku udah ketemu nih sama teman-teman aku. Aku mau langsung OTW ke kelasnya. Nah, dosen yang aku mau wawancara itu adalah Bapak Dani Ramdhani. Pak Dani ini ngajar mata kuliah filsafat. Tapi sebenarnya Pak Dani tuh nggak ngajar filsafat aja kok, banyak mata kuliah. Cuma kebetulan kelas yang aku ikutin ini adalah mata kuliah filsafat ilmu. Kalian asing nggak sih dengan kata-kata filsafat? Kalau asing, kita langsung aja yuk ke tahap wawancaranya. Jadi kalau saya berhadapan dengan mahasiswa sastra Indonesia gitu ya. Beda halnya berhadapan dengan teman-teman filsafat secara prodi ya kan. Artinya harus ada pendekatan-pendekatan tertentu. Tapi prinsip dasar dari belajar filsafat saya mengajar kepada teman-teman itu supaya pertama berpikir kritis dulu. Berpikir kritis itu artinya teman-teman suka nanya itu. Harus sering nanya, mempertanyakan benar gak sih bahwa selama ini pengetahuannya seperti ini gitu. Pertama itu. Jadi teman-teman yang penting bisa gak kritis, jangan di kelas tuh diem terus gitu kira-kira kan. Kan banyak kan teman-teman begitu. Makanya saya selalu dialog interaktif, bikin satu kasus gitu kira-kira supaya selama apa yang dia pahami selama ini aku coba untuk bongkar ulang. Kan begitu di pertemuan 1 2 3 itu. Nah, itu sebenarnya tujuanku ketika berdialog dengan teman-teman dalam satu kasus gitu ya, ngobrol gitu ya di kelas. Itu untuk bisa mengaktifasi daya kritis teman-teman. Karena syarat berpikir filsafat adalah atau syarat berpikir filosofis adalah harus kritis. Yang kedua ya tadi bahwa teman-teman harus sistematis. Sistematis itu cara berpikirnya terstruktur, tidak lompat-lompat, tidak mencela-mencela gitu ya. Maka saya mengajarkan kepada teman-teman dalam mengajukan sebuah argumentasi gitu ya. Itu ya dia benar gak sih cara berpikirnya itu, tahapannya udah benar belum sampai ke kesimpulan tertentu. Nah sebenarnya poin saya ke teman-teman di Sastra Indonesia gitu kira-kira mengajar filsafat dari 14 pertemuan, goal poinnya bisa gak dua hal ini sampai ke teman-teman itu, berpikir kritis dan sistematis, itu aja sebenarnya. Nah, untuk pemula misalkan teman-teman sukanya apa yang kaku-kaku misalkan. Misalkan kalau kayak yang kaku-kaku kan banyak tuh buku-buku filsafat yang yang tidak bernuansa sastrawi gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya boleh rekomendasikan belajar filsafat ya baca bukunya Alam Pikiran Yunani. Jadi buku Alam Pikiran Yunani itu ditulis oleh, tahu gak siapa yang nulis? Itu yang nulis adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama gitu ya, yang presidennya itu Soekarno. Nah, buku Alam Pikiran Yunani itu mungkin dibilang buku awal gitu ya, filsafat yang masuk ke Indonesia, yang ditulis di Indonesia. Dan penteknya itu ya, jadi fakta lucunya di lapangan itu ya, bahwa yang menarik dari buku ini menjadi kalau nggak salah mas kawinnya Hatta ketika menikahi istrinya bernama Rahmi kalau nggak salah ya. Jadi mas kawin dari pernikahan itu adalah buku Alam Pikiran Yunani itu. Betapa romantisnya kan Muhammad Hatta ini. Nah kemudian buku yang kedua gitu ya, kalau yang pengen berat masuk gitu, ada buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell gitu ya, Bertrand Russell. Nah, bisa itu tapi tebal, tapi komprehensif tuh dari mulai filsafat klasik awal gitu ya sampai ke modern gitu. Ya tentu kalau mau ya buku saya. Apa judulnya cek aja gitu ya. Gitu. Kan dengan sosok Pak Dani. Ayo Sastra Indonesia Unpad. Nah, ini udah kelar sesi wawancaranya, seru banget pokoknya. Bye-bye, sampai jumpa di video the next Day My Life lagi. Jangan lupa join Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Bye-bye.